Selamat malam, nama saya Dolir Supardede, NIM 4112-10189. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1. Topik 4, mineral lempung. Pengertian, mineral lempung merupakan koloid dengan ukuran sangat kecil atau kurang dari 1 mikron. Mineral-mineral lempung terutama terdiri dari silikat aluminium, besi, dan magnesium. Beberapa di antaranya juga mengandung alkali atau tanah alkalin sebagai komponen dasarnya. Mineral-mineral ini terdiri dari kristalin di mana atom-atom yang membentuknya tersusun dalam satu pola geometrik tertentu. Sebagian besar mineral lempung mempunyai struktur berlapis. Cluster adalah tumpukan satuan yang berlapis tipis atau kumpulan satuan silinder serat. Mineral lempung berukuran sangat kecil atau kurang dari 2 pm dan merupakan partikel yang aktif secara elektrokimiawi yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Terdapat 2 blok bangunan fundamental untuk struktur mineral lempung. Salah satu diantaranya adalah satuan silika. Satuan lainnya adalah suatu satuan di mana sebuah atom aluminium atau magnesium. Sumber utama dari mineral lempung adalah pelapukan kimiawi dari batuan yang mengandung 1 felspar orthoclase, 2 felspar plagioclase, 3 mica atau muscovite, yang semuanya dapat disebut dengan silikat aluminium kompleks. Mineral lempung yang biasa terdapat adalah sebagai berikut. Pertama, kaolinit, kedua ilit, ketiga montemorillonite. Kaolinit atau kaolinit. Struktur kaolinit terdiri dari lapisan tetrahedral silika yang berganti-ganti dengan puncak yang tertanam di dalam satuan oktahedral alumina atau gipsit. Rumus yang dihasilkan adalah buka kurung OH tutup kurung 8A14Si4010. Kaolinit adalah mineral lempung yang paling aktif yang pernah diamati. Mineral satu banding satu lainnya dari keluarga kaolinit adalah haloisit. Haloisit berbeda dari kaolinit karena tertumpu secara lebih acak, sehingga satu molekul air dapat masuk di antara satu satuan 7A dan memberikan persamaan buka kurung OH tutup kurung 8A14Si4O10 dikali 4H2O. Lempung kaolinit dan haloisit banyak dipakai untuk barang-barang tembikar dan keramik Cina karena tiadanya besi yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak ada perubahan warna apabila dibakar pada panas yang tinggi. Lempung kaolin juga banyak dipakai sebagai penyerap istatin untuk melawan infeksi, yaitu sebagai obat anti diare dan untuk penyakit-penyakit perut lainnya. Ilit. Ilit adalah istilah umum untuk kelompok lempung yang pertama kalinya dijumpai di Illinois. Mineral lempung ini mempunyai persamaan umum. Buka kurung OH tutup kurung 4KY, buka kurung Si8 sampai Y kali A1Y tutup kurung, buka kurung A1Y kali Mg6 dikali Fe4 dikali Fn6 tutup kurung O2O, O20, di mana Y bernilai antara 1 sampai 1,5 ilit. Ilit diturunkan dari muscovite atau mica dan biolit atau biotit dan kadang-kadang disebut sebagai lempung mica. Mineral 1:2 dengan tambahan perbedaan di mana beberapa posisi silika akan terisi atom-atom aluminium dan ion-ion potasium ikut berada di antara lapisan-lapisan untuk mengatasi kekurangan muatan. Vermiculit merupakan mineral lempung dalam keluarga ilit yang bersifat sama, kecuali molekul air lapisan ganda di antara lapisan-lapisannya diselangi-selangi dengan ion-ion kalsium dan magnesium dengan substitusi oleh brusit sebagai pengganti gipsit di dalam lapisan oktahedral. Lempung ilit dan vermiculit serta serpi lempung banyak dipakai untuk membuat agregat berbobot ringan. Vermiculit terutama sangat mengembang apabila mengalami pemanasan yang tinggi, karena lapisan-lapisan airnya dengan cepat berubah menjadi uap sehingga mengakibatkan terjadinya pengembangan yang besar. Montemorillonite. Montemorillonite adalah nama yang diberikan untuk suatu mineral lempung yang dijumpai di Montemorillon, Perancis 1874 dengan rumus umum. Buka kurung OH tutup kurung 4Si8A14O20 dikali NH2O, di mana NH2O adalah air yang berbeda di antara lapisan-lapisan atau N-lapis. Istilah smectite juga dipakai untuk kelompok mineral lempung ini. Mineral lempung montemorillonite juga terdiri dari lapisan-lapisan dengan satuan 1:2.
Berbagai substitusi terjadi, antara lain A1 untuk Si dalam lapisan tetrahedral dan Mg, Fe, Li, dan Zn untuk A1 dalam lapisan oktahedral. Bentonit adalah lempung mentomorilonit. Uang dijumpai di dalam deposit vulkanik yang telah mengalami pelapukan sebagai di Wongwing, Swiss, dan Selandia Baru. Mineral lempung ini terutama sangat aktif dalam mengembang apabila terdapat air dan sangat banyak digunakan dalam pemboran sumur-sumur minyak dan dalam eksplorasi tanah sebagai suatu lumpur untuk pemboran dan sebagai suatu penutup dari lempung. Sifat-sifat bentonit bervariasi, tergantung pada sumber dan jumlah pelapukan material vulkanik induknya. Sifat umum mineral lempung. Yang pertama, dehidrasi. Partikel lempung hampir selalu terhidrasi, yaitu dikelilingi oleh lapisan-lapisan molekul air yang disebut air terabsorpsi, difusi, atau kation terabsorpsi. Dari mineral lempung meluas keluar dari permukaan lempung sampai ke lapisan air. Pengaruhnya adalah pengadaan muatan neto atau plus di dekat partikel mineral dalam muatan negatif pada jarak yang lebih jauh. Air ini sering tertarik dengan kuatnya sehingga berperilaku lebih sebagai benda padat daripada benda cair. Dan beberapa peneliti melaporkan bahwa kerapatannya PW sama dengan 1,4 gram per cm kubik. Apabila lapisan ganda mengalami dehidrasi pada temperatur rendah, sifat plastisitasnya dapat dikembalikan lagi dengan mencampurnya dengan air yang cukup dan dikeringkan selama 24-48 jam. Apabila dehidrasi terjadi pada temperatur yang lebih tinggi, sifat plastisitasnya akan turun atau berkurang untuk selamanya. Aktivitas tepi-tepi mineral lempung mempunyai muatan negatif neto. Ini mengakibatkan terjadinya usaha untuk menyeimbangkan muatan ini dengan tarikan kation. Tarikan ini akan sebanding dengan kekurangannya muatan neto dan dapat dihubungkan dengan aktivitas lempung tersebut. Aktivitas ini dapat didefinisikan sebagai aktivitas sama dengan indeks plastisitas IP per presentasi lempung, di mana presentasi lempung diambil sebagai fraksi tanah yang kurang dari 2 Vm. Aktivitas juga berhubungan dengan kadar air potensial relatif, nilai-nilai khas aktivitas, kaolinit 0,4 sampai 0,5, ilit 0,5 sampai 1,0, montomorilonit 1,0 sampai 7,0. Kapasitas penggantian kation dalam milekivalen atau max 100 gram lempung juga digunakan sebagai indikasi suatu aktivitas. Kapasitas pengganti beberapa mineral lempung adalah sebagai berikut. Kaolinit, kapasitas pengganti max-nya sama dengan 100 gram, 3-15. Haloisit 10-40. Ilit 10-40. Vermiculit 100-150. Montomorilonit 80-150. Dalam pemakaian praktis, aktivitas lempung dapat ditentukan dalam karakteristik plastisitasnya yang berubah oleh substitusi ion-ion logam dari tingkat yang lebih tinggi seperti Li lebih kecil dari Na, lebih kecil dari NH4, lebih kecil dari K, lebih kecil dari Mg, lebih kecil dari Rb, lebih kecil dari Ca, lebih kecil dari Co, lebih kecil dari A1. Flokulasi dan dispersi. Mineral lempung hampir selalu masukkan larutan tanah air yang bersifat alkalin atau pH lebih dari 7 sebagai akibat dari muatan negatif neto pada suatu mineral. Akibat adanya muatan ini, ion-ion H+ di dalam air, gaya van der Waals, dan partikel berukuran kecil akan bersama-sama tertarik dan bersinggungan atau bertabrakan di dalam larutan itu. Untuk menghindari flokulasi suatu larutan tanah air yang terdispersi, dapat dinetralisirkan dengan menambahkan ion-ion H+ yang dapat diperoleh dari bahan-bahan yang mengandung asam. Bahan yang paling biasa digunakan di laboratorium adalah sodium heksametafosfat atau tanda perdagangan Calgon atau NaPO3 yang menghasilkan suatu larutan asam apabila bahan yang kering itu dicampur dengan air. Penambahan bahan-bahan alkali seperti sodium hidroksida atau NaOH atau Ka1SO42 akan menyebabkan flokulasi yang tepat. Lempung yang baru saja terflokulasi dapat dengan mudah didispersikan kembali ke dalam larutan dengan menggoncangkannya, yang menandakan bahwa tarikan antar partikel ternyata jauh lebih kecil dari gaya goncangan. Pengaruh air. Fase air di dalam tanah lempung tidaklah berupa air yang murni secara kimiawi. Air ini menentukan sifat plastisitas lempung.
Pemakaian air suling yang relatif bebas terhadap ion dapat memberikan hasil yang cukup berbeda dari apa yang didapatkan dari tanah di lapangan dengan air yang telah terkontaminasi. Apabila bongkahan ini dipecah-pecah menjadi partikel-partikel kecil, bahan tersebut akan berperilaku sebagai bahan yang tidak kohesif. Apabila air ditambahkan kembali, bahan tersebut akan menjadi plastis dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan kekuatan bongkah yang kering. Apabila lempung basah ini dikeringkan lagi, akan terbentuk bongkah yang keras dan kuat. Kita dapat langsung mengamati bahwa kekuatan lempung akan bervariasi dari nilai yang sangat rendah untuk S sama dengan 100% sampai nilai yang sangat tinggi untuk S sama dengan 0. Menarik untuk dicatat bahwa pemakaian air yang merupakan bahan dipolar akan menimbulkan pengaruh ini. Sedangkan bahan nonpolar seperti karbon tetraklorida atau CC14 tidak akan menimbulkan pengaruh apapun. Berikut adalah contoh struktur tanah. Nomor 2, penyelidikan tanah. Pengertian, penyelidikan tanah adalah kegiatan untuk mengetahui daya dukung dan karakteristik tanah serta kondisi geologi seperti mengetahui susunan lapisan tanah atau sifat tanah. Mengetahui kekuatan lapisan tanah dalam rangka penyelidikan tanah dasar untuk keperluan fondasi bangunan, jalan, dan lain-lain, kepadatan dan daya dukung tanah, serta mengetahui sifat korosivitas tanah. Penyelidikan tanah dilakukan untuk mengetahui jenis fondasi yang akan digunakan untuk konstruksi bangunan. Selain itu, dari hasil penyelidikan tanah dapat ditentukan perlakuan terhadap tanah agar daya dukung dapat mendukung konstruksi yang akan dibangun. Dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif atau jenis, kedalaman, serta dimensi fondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman. Penyelidikan tanah yang dilakukan di lapangan yaitu bisa sondir atau DCP, uji boring, uji penetrasi tes atau SPT, dan lain-lain. Dari sampel tanah yang diambil di lapangan untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik tanah, maka dilakukan uji laboratorium dengan menggunakan tes. Tujuan penyelidikan tanah secara umum mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, untuk menentukan kondisi alamiah dan lapisan-lapisan tanah di lokasi yang ditinjau. Kedua, untuk mendapatkan contoh-contoh tanah asli atau undisturbed dan tidak asli atau disturbed. Yang ketiga, untuk menentukan kedalaman lapisan tanah keras. Yang keempat, untuk melakukan uji lapangan atau in-field test. Yang kelima, untuk mempelajari kemungkinan timbulnya masalah perilaku bangunan yang sudah ada di sekitar lokasi yang ditinjau. Yang keenam, menentukan kapasitas daya dukung tanah. Ketujuh, mengetahui kedalaman muka air tanah. Kedelapan, memprediksi besar kecilnya penurunan yang akan terjadi. 9, pada proyek jalan raya dan irigasi. Penyelidikan tanah berguna untuk menentukan letak-letak saluran, gorong-gorong, penentu lokasi, dan macam bahan timbunan. Penggunaan hasil penyelidikan tanah di lapangan. Hasil penyelidikan tanah di lapangan digunakan untuk yang pertama ada di struktur baru. Berguna untuk pemilihan jenis dan dalamnya fondasi, penentuan daya dukung atau bearing capacity fondasi, untuk meramalkan penurunan fondasi, untuk mengetahui muka air tanah, untuk mengevaluasi tekanan tanah pada dinding atau abutmen jembatan, untuk mengatasi masalah-masalah konstruksi, untuk menentukan derajat kepadatan dari urugan atau fill di bawah pelat atau pavement dan dinding penahan tanah. Yang kedua ada struktur yang sudah ada, gunanya untuk menyelidiki keamanan suatu struktur, meramalkan penurunan, menentukan cara-cara perbaikan jika struktur tersebut tidak aman dan mengalami penurunan berlebih. Yang ketiga ada highway, jalan dan lapangan terbang atau airfield, berguna untuk menentukan lokasi jalan, penentuan dan pemilihan material untuk urugan dan perawatan subgrade jalan. Yang ketiga ada perencanaan drainase atau culvert atau terowongan air. Yang keempat, perencanaan potongan melintang jalan. Yang kelima, perbaikan subgrade jalan. Yang keenam, lokasi sumber material untuk pengurugan atau base course dan wearing course jalan. Tahapan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah biasanya terbagi atas 3 tahap. Antara lain, pengeboran atau penggalian lubang uji, pengambilan contoh tanah, dan pengujian contoh tanah. Pengujian pun dilakukan pada tanah terganggu atau disturbed sampel dan tanah tidak terganggu atau undisturbed sampel. Tanah diambil untuk sampel
pengujian merupakan tanah asli, yaitu bebas dari humus dan akar tumbuh-tumbuhan. Ketelitian dalam pengujian tanah sangat diperlukan, terutama dalam menentukan muka air tanah, karena data yang diperoleh untuk merencanakan pondasi sangatlah mempengaruhi perencanaan pondasi dan dapat menyebabkan kesalahan dalam menganalisa stabilitas tanah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penyelidikan tanah yaitu dengan lubang uji atau test pit, bor tangga atau hand auger, bor cuci atau was boring, dan bor putar atau rotary drill. Lubang uji atau test pit. Penyelidikan dengan lubang uji bertujuan untuk mengetahui kondisi lapisan tanah dengan teliti. Cara ini memungkinkan untuk mengidentifikasi tanah secara langsung, mengetahui dengan jelas kepadatan dan kondisi air tanah di lapangan. Pengujian lubang uji biasanya dilakukan pada tempat-tempat penting suatu bangunan, seperti pada letak kolom, bor tangan atau hand auger. Bor tangan adalah pengujian sederhana dan relatif mudah dilakukan. Penyelidikan dengan bor tangan sering digunakan pada proyek pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan lapangan terbang. Namun, alat ini tidak dapat dilakukan pada tanah pasir. Bor tangan dapat digunakan untuk penyelidikan maksimum mencapai kedalaman 10 meter. Bor cuci atau wash boring. Bor cuci dilakukan dengan penyemprotan air sambil memutar-mutar pipa selubung. Alat ini digunakan untuk mengambil sampel terganggu dan tidak dapat digunakan pada jenis tanah berbatuan. Penyelidikan dengan pencucian pada dasarnya sama dengan bor cuci. Namun tujuannya adalah untuk mengetahui pertemuan antara tanah lunak dengan tanah padat. Penyelidikan seperti ini sering dilakukan pada proyek pembangunan pelabuhan. Bor putar atau rotary drill. Bor putar atau alat yang disebut dengan rotary drill ini dapat digunakan pada jenis tanah apa saja. Alat ini dapat menyelidiki tanah padat dan berbatu hingga ke dalam 40 meter. Alat ini juga dapat digunakan pada tanah berpasir. Cara kerja alat ini yaitu dapat digunakan dengan tanpa menggunakan pipa selubung atau casing. Tahapan lainnya dari penyelidikan tanah antara lain. Yang pertama, penyelidikan awal. Jarak titik 100 sampai 200 meter untuk tanah normal dan 50 sampai 100 meter untuk tanah lunak. Yang kedua, penyelidikan detail. Jarak titik 15 sampai dengan 25 meter untuk bangunan persegi dan 25 sampai dengan 50 meter untuk konstruksi memanjang. Ketiga, ada minimum titik penyelidikan pada tahap detail. 3 sampai 5 lokasi diatur pada pola teratur. Yang keempat, selalu tempatkan titik penyelidikan pada posisi bangunan yang berat dan penting. Yang kelima, sifat-sifat tanah dapat diperoleh dari uji coba di lubang bor atau melalui uji laboratorium pada contoh tanah yang diperoleh dari pengeboran. Pengeboran untuk menyelidiki tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan sedapat mungkin menjaga struktur asli tanah. Hasil uji di dalam bor dan uji laboratorium sangat tergantung dari kualitas lubang bor atau contoh tanah yang diperoleh. Batasan penyelidikan tanah. Batasan penyelidikan tanah tergantung dari beberapa faktor antara lain. Pertama, jenis tanah pendukung, kedua, variasi lapisan tanah, ketiga, kondisi air tanah, keempat, jenis proyek, kelima, informasi lain yang tersedia. Penyelidikan tanah yang lebih teliti dibutuhkan apabila yang pertama, lapisan tanah pendukung sangat bervariasi, kedua, bangunan yang penting dan besar, ketiga, bangunan yang memberikan dampak lingkungan besar bila terjadi kegagalan fondasi, keempat, tidak terdapat informasi awal pada lokasi proyek. Metode penyelidikan tanah yang dipergunakan. Yang pertama ada pemboran atau drilling, kedua sumur percobaan atau test pits, ketiga ada pengambilan contoh tanah atau sampling, keempat ada percobaan penetrasi atau penetration test, kelima ada vent test. Pemboran atau drilling. Lubang-lubang bor atau boreholes hampir selalu merupakan bagian yang utama dari setiap penyelidikan tanah. Sumur-sumur percobaan atau trial pits. Sumur-sumur percobaan atau trial pits atau sumur-sumur penyelidikan adalah lubang-lubang hasil penggantian dengan tangan dengan ukuran diameter kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Ini dapat dilakukan sampai suatu kedalaman tertentu asalkan kohesi bahan yang digali masih memungkinkan dan permukaan air tanah di tempat tersebut masih lebih dalam daripada dasar penggalian. Dalam lapisan yang sangat tidak rembes air atau impermeable, mungkin kita dapat menggali sampai di bawah ketinggian muka air tanah setempat. Lubang-lubang percobaan mempunyai keuntungan, yaitu
bahwa lubang-lubang ini akan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang susunan lapisan tanah. Dan juga kita dapat mengambil contoh yang berupa potongan-potongan yang besar dari dasar atau dinding lubang galian tersebut. Tujuan utama dari pembuatan lubang bor dan penggalian sumur percobaan ini adalah untuk mengetahui apa sajakah jenis tanah yang ada dan berapa tebal dan bermacam lapisan tanah yang dijumpai tersebut. Sambil melakukan pengeboran atau penggalian, dibuat catatan yang teliti tentang lapisan-lapisan yang dijumpai. Catatan ini sebaiknya dibuat oleh orang yang terlatih dan berpengalaman dalam cara-cara pembuatan catatan hasil pemboran atau soil logging. Pengambilan contoh tanah atau soil sampling. Sebagai lanjutan dari catatan-catatan yang teliti tentang lapisan-lapisan tanah ini, biasanya kita perlu melakukan penyelidikan lanjutan mengenai sifat-sifat dari lapisan tersebut. Misalnya mengenai kadar air atau water content, kekuatan strength, daya rembesan air, dan sebagainya. Penyelidikan ini biasanya dilakukan di laboratorium, dan untuk kepentingan ini kita perlu mendapatkan contoh dari lubang bor atau lubang-lubang percobaan dan membawanya kembali ke laboratorium. Percobaan penetrasi atau penetration test dengan menekan atau memukul memukul berbagai macam alat ke dalam tanah dan mengukur besarnya gaya atau jumlah pukulan yang diperlukan, kita dapat menentukan dalamnya berbagai lapisan yang berbeda dan mendapatkan indikasi mengenai kekuatannya. Penyelidikan semacam ini disebut percobaan penetrasi dan alat yang dipakai disebut penetrometer. Karena hal ini tidak memberikan keterangan-keterangan tentang jenis tanah, maka dalam pemakaiannya sebaiknya selalu dihubungkan dengan lubang bor. Penyelidikan semacam ini terutama dipakai untuk mendapatkan keterangan pada titik-titik atau tempat-tempat di antara lubang-lubang bor. Pentest. Pentest adalah suatu cara untuk mengukur kekuatan geser tempat pada tanah yang berbutir halus, yaitu lempung atau lanau. Alat fan dipasang pada ujung stang bor dan ditekan supaya masuk ke dalam tanah pada dasar lubang bor. Setelah dimasukkan, fan diputar sehingga terjadi pergeseran pada suatu bidang tanah yang berbentuk silinder. Dengan alat pengukuran ini, kita dapat menentukan momen torsi yang bekerja pada saat terjadi keruntuhan atau failure. Dari momen torsi ini, kita dapat menentukan kekuatan geser dari tanah yang diperiksa, yaitu kekuatan geser atau undrained. Nomor 4, shift analisis dan hidrometer analisis. Analisis mekanis tanah. Analisis mekanis tanah adalah penentuan variasi ukuran partikel. Partikel-partikel yang ada tanah yang dinyatakan dalam persen dari berat kering total. Terdapat dua cara untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel tanah. Yang pertama, analisa ayakan atau analisa saringan atau shift analisis, yaitu untuk ukuran partikel berdiameter lebih sama dengan 0,075 mm. Analisis hidrometer atau hidrometer analisis, yaitu untuk ukuran partikel berdiameter lebih kecil sama dengan 0,075 mm. Shift analisis. Shift analisis adalah suatu percobaan menyaring contoh tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan ke bawah. Cara ini biasanya digunakan untuk menyaring material partikel berdiameter lebih besar sama dengan 0,075 mm. Suatu kegiatan untuk mengetahui distribusi ukuran agregat halus yang menggunakan ukuran-ukuran saringan terstandar tertentu yang ditunjukkan dengan lubang saringan atau milimeter. Analisis hidrometer. Analisis hidrometer adalah menentukan distribusi ukuran butir-butir untuk tanah yang tidak mengandung butir tanah tertahan oleh saringan nomor 200. Di sini kita lihat contoh grafik di kanan. Dari grafik di samping diperoleh data D10 sama dengan 0,04 mm, D30 sama dengan 0,71 mm, D60 sama dengan 8 mm. Koef keseragaman CU sama dengan D60 per D10 sama dengan 8 per 0,04 sama dengan 200. Koef kelengkungan atau CC sama dengan D30 pangkat 2 per D10 kali D60 sama dengan 0,71 pangkat 2 per 0,04 kali 8 sama dengan 1,575. Untuk kurva distribusi tanah bergradasi seragam uniform dari grafik di atas, D10 sama dengan 0,52 mm, D30 0,65 mm, D60 0,71 mm.
keseragaman atau CU sama dengan 60 per D10 sama dengan 0,71 per 0,52 sama dengan 1,365. Kuef kelengkungan CC sama dengan D30 pangkat 2 per D10 kali D60 sama dengan 0,65 pangkat 2 per 0,52 kali 0,71 sama dengan 1,144. Untuk cover distribusi tanah bergradasi berjenjang atau gap grade dari grafik di atas, D10 sama dengan 0,04 mm, D30 0,07 mm, D60 1,3 mm. Koefisien keseragaman atau CU sama dengan D60 per D10 sama dengan 1,3 per 0,04 sama dengan 32,5. Koefisien kelengkungan atau CC sama dengan D30 pangkat 2 per D10 kali D60 sama dengan 0,07 pangkat 2 per 0,04 kali 1,3 sama dengan 0,094. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh hasil CU untuk tanah well grade lebih dari 15, maka tanah memiliki gradasi yang sangat baik, dan untuk hasil CC di antara 1 dan 3, maka tanah di dalam kategori gradasi baik. Untuk tanah uniform, hasil CU mempunyai satu ukuran dari hasil CC merupakan gradasi baik karena nilai CC berada di antara 1 dan 3. Untuk tanah gap grade hasil CU lebih dari 15, maka tanah memiliki gradasi sangat baik dan hasil CC menunjukkan gradasi kurang baik. Berikut adalah analisis ayakannya. Analisis ayakan. Klasifikasi tanah berdasarkan ayakannya. Kerikil sama dengan lolos dari saringan 3 dan tertahan di 4. Pasir lolos dari saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Lanau dan lempung lolos saringan nomor 200. Pada contoh A diperoleh persentase sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil sama dengan 27,2%, pasir sama dengan 66,8%, lanau dan lempung sama dengan 6%. Sementara itu pada contoh B diperoleh persentase tanah yang diuji sebagai berikut. Berikut adalah standar yang kita gunakan. Standar STM atau SNI untuk pengujian shift analisis dan hidrometer analisis, yaitu yang pertama shift analisis SNI 1968 sampai 1990. SNI 1968, strip 1990, strip F, analisa saringan. STM C136, strip 2012, analisis saringan agregat halus. Kedua ada hidrometer analisis. SNI 03, strip 3423, strip 1994, pengujian analisa butir tanah dengan hidrometer. STMD, strip 442, strip 63, analisis partikel untuk ukuran tanah menggunakan hidrometer. Nomor 5, batas-batas Atterberg. Batas-batas Atterberg. Kedudukan fisik tanah berbutir halus pada kadar air tertentu disebut konsistensi. Pada konsistensi bergantung pada gaya tarik antara partikel mineral lempung. Atterberg pada tahun 1911 memberikan cara untuk menggambarkan batas-batas konsistensi dari tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kandungan kadar air tanah yang bervariasi. Batas-batas tersebut dinamakan batas cair atau liquid limit, batas plastik atau plastic limit, dan batas susu atau Stern-Kage limit. Batas cair atau liquid limit. Batas cair adalah keadaan di mana kadar air tanah pada kondisi tanah mulai berubah dari keadaan plastis menjadi cair atau sebaiknya, yaitu batas antara keadaan cair dan keadaan plastis, atau juga batas atas dari daerah plastis. Batas cair biasanya ditentukan dari uji Casagrande. Kemudian dihubungkan kadar air dan jumlah pukulan yang didapatkan dari hasil pengujian menggunakan alat Casagrande. Digambarkan dalam grafik semi logaritmik untuk menentukan kadar air pada 25 kali pukulan. Bertujuan untuk menentukan nilai indeks plastisitas tanah, yaitu nilai batas cair dikurangi dengan nilai batas plastis. Di sini kita menggunakan alat dan bahannya. Alatnya ada alat Casagrande, ada standar groving tool, scan, spatula, mangkuk porselin, oven, timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, botol penyemprot. Bahannya ada contoh tanah yang lolos dari saring 40, STM sebanyak lebih plus minus 1 kg. Yang kedua ada air tooling. Langkah-langkah: memasukkan sampel tanah ke dalam mangkuk porselin dan kemudian campur dengan air suling dan aduk dengan spatula hingga tanah menjadi homogen. Kedua, memasukkan sampel tanah ke dalam mangkuk Casagrande secara
selapis demi selapis secara rata dan mengusahakan agar tidak ada udara di antara setiap lapisan dengan spatula. Tebal tanah yang dimasukkan kurang lebih setebal 0,5 inch pada bagian tengahnya. Ketiga, membuat celah lapisan tanah dengan menggunakan groving tools dengan hati-hati dan jangan sampai terjadi keretakan pada tanah di bawahnya. Yang keempat, menjalankan alat Casagrande dengan kecepatan 2 putaran per detik dan tidak jatuh 1 cm hingga celah tanah telah merapat sepanjang 0,5 inch. Kemudian menghentikan operasi alat dan mencatat jumlah ketukan. Yang keempat, yang kelima, kemudian kontainer harus secepatnya ditutup agar kadar airnya tidak berkurang karena penguapan. Kontainer yang berisi tanah tersebut kemudian ditimbang berat tanah. Tambah kontainer, tambah tutup minumumnya adalah 40 gram. Yang keenam, memasukkan kontainer ke dalam oven berisi tanah yang telah ditimbang guna mencari kadar airnya. Yang ketujuh, setelah di oven selama 18 jam, kemudian kontainer yang berisi tanah dikeluarkan dari dalam oven kemudian ditimbang. Berikut adalah rumus dari batas cair. LL sama dengan WN per N per 25 tutup kurung 0, pangkat 0,121. Batas plastisitas atau plastic limit. Batas plastisitas adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antar daerah, plastis, dan semi padat, yaitu persentase kadar air di mana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm tanah mulai rata-rata ketika digulung. Bertujuan untuk mencari kadar air pada batas plastik atau plastic limit dari sebuah sampel tanah. Alat yang kita gunakan adalah perkaca, kontainer, spatula, mangkuk porselin, air suling, oven, timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Bahannya yang kita ambil adalah contoh tanah yang lolos dari saringan nomor 40 STM dan air suling. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan sampel tanah yang lolos saringan 40 STM ke dalam mangkuk porselin, kemudian mencampurkannya dengan air suling dan diaduk dengan spatula hingga homogen. Kemudian mengambil sampel tanah tersebut sedikit lalu menggulungnya di atas kaca sampai berdiameter 1/8 inch. Bila kadar air berlebih pada waktu contoh tanah mencapai diameter 1/8 inch, tidak terjadi retak-retak, maka percobaan ini harus diulang kembali dengan menambahkan contoh tanah. Sedangkan bila kadar air kurang, contoh tanah akan retak-retak sebelum mencapai diameter 1/8 inch. Percobaan ini harus diulang kembali dengan menambahkan air sehingga contoh tanah tepat retak-retak pada waktu mencapai diameter 1/8 inch. Kemudian tanah yang mulai retak-retak harus halus pada diameter 1/8 inch dimasukkan ke dalam kontainer tambah tutup yang sudah ditimbang beratnya. Yang keempat, kemudian kontainer harus secepatnya ditutup agar kadar airnya tidak berkurang karena penguapan. Kontainer yang berisi tanah tersebut kemudian ditimbang berat tanah tambah kontainer tambah tutup minimumnya adalah 40 gram. Memasukkan kontainer ke dalam oven berisi tanah yang telah ditimbang guna mencari kadar airnya. Yang keenam, setelah di oven selama 18 jam, kemudian kontainer yang berisi tanah dikeluarkan dari dalam oven kemudian ditimbang. Berikut adalah rumus dari batas plastisitas. IP sama dengan LL kurang PL. Keterangannya, LL adalah liquid limit, PL adalah kadar air rata-rata. Batas susut atau Shinkage limit. Batas susut adalah keadaan di mana kadar air pada kedudukan antara daerah semi padat dan padat, yaitu persentase kadar air pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Pada percobaan batas susut dilakukan dengan cawan porselen diameter 4,4 mm dengan tinggi 12,7 mm. Pada bagian dalam cawan porselin dilapisi dengan pelumas dan diisi dengan tanah jenuh sempurna. Kemudian dikeringkan dengan oven. Volume ditentukan dengan cara mencelupkan dengan air raksa, bertujuan untuk mencari kadar air pada batas susut sebagai limit dari suatu sampel tanah. Alat dan bahan. Alatnya yaitu timbangan dengan ketelitian 0,01 gram. Bahannya raksa. Yang kedua, contoh tanah lolos saringan 40 STM kering oven. Langkah-langkah. Yang pertama, memasukkan butiran tanah ke dalam mangkuk porselin dan diberi air suling secukupnya, kemudian diaduk dengan spatula sampai homogen. Kedua, sampel tanah yang sudah homogen tersebut diperlakukan
Seperti pada langkah-langkah percobaan liquid limit, sampel tanah yang digunakan tanah yang telah merapat sepanjang 0,5 inch pada kisaran 20-25 ketukan. Mengambil sampel tanah dari alkasan grande tersebut ke dalam konten disk yang sudah diolesi vaselin. Jangan lupa untuk mengetuk konten disk agar sampel tanah mengisi penuh seluruh bagian konten disk dan permukaannya secara rata. Yang keempat, menimba sampel tanah dan konten disk tersebut. Kelima, mendiamkan konten disk sampel disk dan sampel tanah di udara terbuka kurang lebih selama 18 jam agar tidak mengalami retak-retak akibat pemanasan secara tiba-tiba. Yang keenam, setelah 18 jam, baru sampel tanah dimasukkan ke dalam oven. Ketujuh, sekitar 18-24 jam di oven, konten disk dan tanah kering dikeluarkan dari dalam oven dan menimbangnya lagi. Setelah itu, menghitung volume tanah basah dan tanah kering. Berikut adalah rumus dari batas susut. SL sama dengan buka kurung WW kurang WD tutup kurung buka kurung VW kurang VD tutup kurung PW per WD kali 100%. Atau SR sama dengan WD per VD kali 100%, di mana keterangannya SL adalah sinkage limit, SS sinkage rasio, WW berat tanah basah, WD berat tanah kering. VW volume tanah basah, VD volume tanah kering, PW adalah berat jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik. Demikian presentasi yang telah saya buat. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan selamat malam. Aku lupa lagi anjing.